Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS tentang interaksi sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama disebut dengan proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1. Terlihat dua siswa sedang berjabat tangan. Ini termasuk hubungan individu dengan individu. Gambar 2. Ada seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Ini termasuk hubungan individu dengan kelompok. Gambar 3. Ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan kelompok dengan kelompok. Dari 3 gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan yang dilakukan harus bersifat timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ditanya, dia menjawab. Jika dimintai bantuan, dia membantu. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, con atau cum, yang berarti bersama-sama, dan tengo, yang berarti menyentuh. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Contoh, saling berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial langsung atau primer. Contohnya, berjabat tangan dan berbicara. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contohnya, melalui telepon, SMS, email, surat, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Contoh, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka terjadilah komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol yang disepakati. Keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor imitasi adalah proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misal, seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kedua, faktor sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Misal, dokter memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran dokter tanpa berpikir panjang. Ketiga, faktor identifikasi adalah sifat ingin menjadi sama dengan orang lain. Misal, anak gadis yang mengidolakan karakter boneka lucu, kemudian dia membentuk kepribadiannya seperti karakter boneka tersebut. Keempat, faktor empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, lebih ke iba atau prihatin. Misal, ketika orang lain terkena bencana banjir, hati kita tergerak untuk menolong mereka. Yang kelima, simpati adalah suatu keadaan di mana seseorang tertarik dengan orang sehingga ingin mengerti dan melakukannya. Misal, ketika ada pesan broadcast anak hilang lewat aplikasi WhatsApp, sikap simpati yang muncul adalah meneruskan pesan ke orang lain agar anak tersebut segera ditemukan. Yang keenam, faktor motivasi adalah dorongan yang diberikan orang untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dalam mencapai target dalam hidupnya. Misal, seorang ayah akan memberikan hadiah sepeda baru kepada anaknya bila sang anak rajin belajar dan meraih peringkat 1. Dalam interaksi sosial, terdapat 2 elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu nilai dan norma. Nilai atau value adalah sebuah konsep yang menunjukkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku sosial orang yang memiliki nilai sosial tersebut. Norma adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bersikap, berperasaan, berpikir, maupun bertindak, serta patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial di masyarakat terdiri dari 2 bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Pertama, asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Contohnya, kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Akomodasi sendiri meliputi beberapa, yaitu koersi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada perpecahan baik individu maupun kelompok. Disosiatif identik dengan hal-hal yang negatif. Contohnya, persaingan, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Nah, itu tadi ulasan materi IPS tentang interaksi sosial. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa terus belajar teman-teman. Salam sehat, salam semangat.